Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Sumberstepu, saya dari kelas 11 Teknik. Di sini saya akan memaparkan karya ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Kasia jahe terhadap produksi Reynoso yogurt. Yang akan kita bahas pertama kali adalah bab 1, di mana bab 1 ini terdapat beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Adapun latar belakang dari karya ilmiah saya adalah pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan permasalahan kesehatan atau darurat kesehatan di negeri Cina, berupa coronavirus diseases atau biasa dikenal dengan virus COVID-19 yang menyerang saluran pernapasan manusia. Akan tetapi, dampak negatif dari COVID-19 tersebut dapat diminimalisir dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah aset lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu sumber daya alam dengan kearifan lokal Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah rempah-rempah, contohnya kacang kedelai dan jahe. Dan yang kita bahas kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, saya merumuskan beberapa masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pengolahan sumber daya alam dengan kearifan lokal menjadi sebuah produk yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, bagaimana hubungan masing-masing bahan sehingga dapat membentuk produk akhir berupa yogurt. Ketiga, bagaimana pengaruh kandungan nutrisi jahe dan kedelai pada yogurt terhadap imunitas tubuh. Dan yang berikutnya kita bahas adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui proses pengolahan sumber daya alam dengan kearifan lokal menjadi sebuah produk yang dibutuhkan sebagai meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, untuk mengetahui hubungan masing-masing bahan untuk membentuk yogurt sebagai produk akhir. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh kandungan nutrisi jahe dan kedelai terhadap imunitas tubuh. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ada kerangka teori. Di sini kita akan membahas definisi yogurt. Yogurt adalah produk hasil olahan susu yang telah dipasteurisasi dan difermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebagai tahap tertentu hingga memperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas. Menurut Purwianto, yogurt adalah hasil olahan susu yang diproses melalui proses fermentasi dengan penambahan kultur organisme yang baik, salah satunya yaitu bakteri asam laktat. Dalam asinya, bakteri ini akan mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Laktosa yang terdapat dalam susu akan diubah menjadi asam laktat saat proses fermentasi berlangsung. Perubahan ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan pH sehingga kadar asam yogurt relatif tinggi yang mengakibatkan gumpalan yogurt dapat terbentuk. Selanjutnya adalah pewarna alami. Adapun pewarna alaminya adalah kunyit. Kunyit atau dalam bahasa biologinya adalah Curcuma domestica Val, merupakan tanaman tahunan yang sebagian besar tumbuh dan tersebar di area tropis. Kunyit bertumbuh dan berkembang dengan baik pada area dengan kelembaban yang cukup dan juga cenderung panas. Indonesia mempunyai potensi besar sebagai negara unggul dalam perdagangan kunyit. Selain itu, kunyit juga terkenal sebagai bahan jamu tradisional di kalangan masyarakat. Kunyit atau Curcuma domestica Val merupakan tanaman obat yang memiliki kandungan bahan aktif utama yaitu kurkumin sebesar 35%. Kunyit termasuk dalam suku jenis tanaman obat tradisional yang paling sering digunakan oleh berbagai suku di Indonesia. Manfaat kunyit secara umum bagi kesehatan antara lain sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-tumor, antimikroba, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak, darah, dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah. Selanjutnya buah naga.
Menurut catatan sejarah, buah naga sudah ada di Indonesia sejak tahun 1977. Di masa itu, masyarakat Indonesia belum mencoba untuk membudidayakannya sendiri, namun masih mengandalkan hasil impor dari Thailand. Kemudian Indonesia mulai mencoba membudidayakan untuk pertama kalinya di tahun 2000. Hasil dari penelitian pembudidayaan ini dilakukan pada tahun tersebut. Karakteristik tanaman ini cocok ditanam di lahan yang kritis air atau kering atau jenis tanah gambut. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengaruh curah hujan tinggi akan membuat kerusakan dan pembusukan. Buah ini memiliki senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, misalnya polifenol, flavonoid, dan vitamin C. Menurut penelitian dalam The Journal of Nutrition tahun 2004, buah naga mengandung vitamin C dan karoten yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta mencegah infeksi dan melindungi sel darah putih dari kerusakan. Selanjutnya daun pandan. Daun pandan di Indonesia secara umum digunakan dalam pembuatan kue ataupun jenis makanan lain. Contohnya kolak dan bubur kacang hijau. Ketika menanak nasi, daun pandan juga bisa diletakkan di sela-sela nasi dengan tujuan agar nasi menjadi beraroma atau harum. Daun pandan umumnya dominan digunakan terutama dalam membuat kue-kue tradisional di Indonesia. Aroma yang dihasilkan oleh daun pandan tak hanya dapat menambah cita rasa minuman atau makanan, tetapi juga dapat memberikan efek relaksasi. Tak heran jika kemudian daun pandan juga kerap dimanfaatkan sebagai bahan sauna tradisional. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh US National Library of Medicine National Institute of Health menyebutkan bahwa kandungan ekstrak daun pandan yang memiliki efek-efek antibiotik, antiproliferatif, dan apoptotik berpotensi untuk digunakan dalam terapi anti kanker. Menurut sebuah penelitian di Thailand yang diterbitkan di Pharmacognosis pada tahun 2015, manfaat daun pandan dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya adalah pemanis alami, yaitu gula aren. Gula aren adalah pemanis alami serta tradisional yang dibuat dari nira yang berasal dari jantan pohon enau. Gula aren sering dikenal dengan segala jenis gula yang disebut dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma seperti kelapa, aren, dan siwalan. Kandungan gizi yang terdapat pada gula, khususnya zat makro dan mikronutrien, lebih banyak daripada gula putih. Menurut penelitian dari Imperial College London yang berjudul A Randomized Crossover Trial, The Effect of Inulin on Glucose Homeostasis pada diabetes, gula aren mengandung bakteri prebiotik yaitu inulin. Kandungan inulin dalam gula aren dapat membantu penderita diabetes tipe 2 untuk mengontrol gula darah karena kandungan inulin dapat meningkat sensitivitas insulin dan memiliki efek metabolisme untuk menurunkan risiko terkena diabetes. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada bab ketiga ini adalah membuat langsung pembuatan khasiat jahe pada yogurt. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan alat bahannya seperti mangkuk, saringan, dan panci dan lain sebagainya. Dan mengikuti instruksi yang kita buat. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya. Pada hasil dan pembahasan ini, hasil yang kita dapat dari melakukan penelitian ini adalah mempunyai warna pekat, aroma khas asam, rasa asam dan rasa jahe. Kekentalannya kita dapat kental dan daya tahannya itu 1-4 minggu pada suhu 4 derajat Celcius sampai dengan minus 18 derajat Celcius. Nah, pada pembahasan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Ekstra jahenya itu menggunakan ekstra jahe sebagai kandungan perempah, kandungan sebagai yogurt,
Dalam proses pengestakan jahe ini, jahe dihaluskan dan ditambahkan dengan air, perbandingan 2:1. Ester ini nantinya akan digunakan bersamaan dengan proses pasteurisasi susu kedelai. Kedua, pembuatan pewarna alami. Dalam proses pembuatan pewarna alami pada yogurt, saya memanfaatkan beberapa bahan yang berasal dari alam, antara lain daun pandan, kunyit, dan buah naga. Ketiga, bahan ini nantinya akan dicampurkan dengan air dan dihaluskan menggunakan blender, serta disaring agar mendapat komposisi warna yang sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pada dasarnya, sumber daya alam di Indonesia, khususnya yang berbasis pangan, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan inovasi dan peluang. Pada masa pandemi saat peluang baru. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal yang maksimal juga dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan baik dalam bidang ekonomi maupun krisis pangan. Salah satu caranya adalah dengan membuat inovasi pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dalam bentuk produk yogurt susu kedelai dengan bahan dasar rempah, yaitu ester jahe dengan penyajian warna yang unik. Nah, pemberian bahan seperti susu kedelai, jahe, bahan pewarna alami yang berasal dari daun pandan, kunyit, dan buah naga dilakukan setelah memperhitungkan khasiat yang ditawarkan. Penelitian mengusahakan agar semua bahan yang digunakan memiliki peran langsung dalam menjaga imunitas tubuh pada masa kini. Saran: sebelum melakukan penelitian, ada baiknya melakukan riset terlebih dahulu dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, laporan penelitian, skripsi, dan sumber lainnya. Riset ini dilakukan agar penelitian tidak melenceng dari fakta yang ada serta nantinya. Dalam proses pembuatan produk, selalu perhatikan dengan detail alat dan bahan yang digunakan. Contoh detail yang dimaksud adalah tanggal kadaluarsa yogurt dan kesterilan alat dan bahan. Lakukan penelitian lebih lanjut seperti uji di laboratorium untuk mengetahui secara spesifik. Sekian dari saya, terima kasih.